Di sebuah desa yang tersembunyi di balik perbukitan hijau, hiduplah seorang gadis yang dikenal sebagai kembang desa. Namanya Sekar. Parasnya cantik, senyumnya manis, dan tutur katanya selalu menenangkan siapapun yang mendengarnya. Tapi tak banyak yang tahu, di balik wajahnya yang berseri, Sekar menyimpan duka yang tak terucapkan. Sekar hidup bersama ibunya yang sudah renta. Ayahnya meninggal saat Sekar masih kecil, dan sejak saat itu ia menjadi tulang punggung keluarga. Banyak pemuda desa yang terpikat olehnya, tapi Sekar selalu menolak lamaran dengan alasan yang sama. Saya belum mau menikah, masih ingin merawat ibu. Tapi sesungguhnya hati Sekar sudah tertambat pada seorang guru muda dari kota bernama Bagas. Mereka saling mencintai diam-diam karena hubungan mereka tak direstui. Bagas orang kota, sementara Sekar hanyalah gadis desa biasa. Terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak bisikan. Di desa itu ada satu larangan tua. Jangan pernah menyusuri jalan setapak menuju hutan tua selepas maghrib. Tapi suatu malam, Sekar menerima pesan dari Bagas. Katanya, mereka harus pergi malam itu juga. Keluarga Bagas sudah menjodohkannya. Mereka ingin kabur, memulai hidup baru. Sekar ragu, tapi cinta membuatnya nekat. Ia tinggalkan ibunya yang sedang tertidur dan melangkah ke jalan setapak itu. Tapi malam itu, Sekar tidak pernah sampai ke tempat pertemuan. Esok paginya, desa geger. Sekar hilang. Ibu Sekar menangis histeris. Bagas diam membatu. Warga mencari kemana-mana, sungai, ladang, hutan. Tapi yang ditemukan hanyalah selendang putih yang biasa Sekar pakai, basah berlumur dengan tanah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tapi Sekar tak pernah kembali. Lalu kejadian aneh mulai terjadi. Anak-anak melihat bayangan wanita di dekat hutan. Lelaki yang pulang larut malam mendengar suara tangisan dari arah sungai. Bahkan ada yang melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di atas pohon jambu memanggil pelan, "Ibu." Desa menjadi mencekam. Warga mulai percaya Sekar belum pergi, arwahnya masih di situ. Malam Jumat Kliwon, suara lonceng kecil terdengar dari arah rumah Sekar. Padahal rumah itu sudah kosong. Ibu Sekar meninggal sebulan setelah kehilangan anaknya. Beberapa orang mencoba menenangkan arwah Sekar. Mereka mengadakan doa bersama, menyebarkan bunga 7 rupa, dan menggantung selendang putih di pohon hutan. Tapi tangisan itu tetap terdengar. Sampai suatu malam, Bagas kembali ke desa. Dia kini sudah beristri, membawa anak kecil. Tapi malam itu, ia mendengar ketukan dari jendela rumah ibunya. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya bau melati dan jejak kaki wanita menuju ke arah hutan. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda desa menemukan sesuatu di balik pohon besar dekat hutan. Sebuah lubang dangkal, dan di dalamnya kain putih, tulang belulang, dan kalung kecil dengan huruf inisial S. Akhirnya semua terungkap. Sekar dibunuh, bukan oleh makhluk halus, tapi oleh seseorang yang mencintainya, lalu mengkhianatinya. Bagas tidak pernah berniat kabur malam itu. Ia hanya ingin menghapus jejak hubungan mereka agar bisa menikahi gadis pilihannya di kota. Sekar dibawa ke tempat terkutuk itu dan tak pernah kembali. Dan sejak malam itu, tangisan dari hutan tak pernah terdengar lagi. Tapi saat angin berhembus, ada suara perempuan berbisik di telinga, "Aku pulang, Bu." Kembang desa itu kini telah tiada, tapi kenangannya masih tertinggal di dedaunan, di tanah basah, dan di suara malam yang sunyi.
Jangan pernah menyakiti hati yang tulus, karena luka yang dalam bisa tetap hidup, bahkan setelah kematian.